Kalau Gus Nur mengedarkan informasi mubahalah soal ijazah palsu Jokowi itu bohong, berarti jaksa punya kewajiban untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Dan untuk membuktikan ijazah Jokowi asli, jaksa harus memeriksa saudara Joko Widodo, ya, presiden. Kalau nanti presiden nggak di BAP, loh mana buktinya ini kebohongan? Kalau kebohongan itu ada yang bohong, ada yang benar. Yang benernya juga harus diperiksa. Ini yang benar. Yang benar itu Presiden Jokowi punya ijazah. Dan ijazah Presiden Jokowi juga harus dicek melalui laboratorium forensik Mabes Polri. Kemudian dihadirkan di hadapan hakim. Nah, ini yang benar. Berarti mubahalahnya si Bambang Tri bohong. Berarti Gus Nur ikut mengedarkan kebohongan. Gitu. Kalau terbukti begitu ya, nanti jaksa bisa menghadirkan presiden dan jaksa bisa menghadirkan bukti laboratorium forensik bahwa ijazah yang ada di Presiden Jokowi itu identik, asli, tidak ada masalah baik dari sisi waktu, tanda tangan pihak otoritas penjasa, dari jenis kertasnya, dari tanggal dan seterusnya gitu. Ya, saya akan minta saudara Bambang Tri untuk berhenti gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, sesuai Berkah Channel, insya Allah hari ini kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan, segala hajat yang direncanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri mohon maaf sudah agak lama tidak bersiaran karena kurang lebih 3 minggu ya, sampai hampir 1 bulan saya sakit. Jadi demam, pilek sekaligus batuk-batuk gitu. Jadi nyaris ya hampir 1 bulan, sudah 3 minggu lebih di rumah saja. Memang pada tanggal 17 November yang lalu, hari Kamis, saya memaksakan diri untuk bareng-bareng dengan teman-teman hadir di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menanyakan soal ahli agama, apakah MUI mengutus ahli agama untuk perkara Gus Nur yang saat ini memang sedang dipersoalkan dengan pasal penistaan agama. Kemudian juga soal kita meminta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk bisa memberikan fatwa keagamaan berkaitan dengan mubahalah. Karena soal yang dipersoalkan terkait kasus Gus Nur ini adalah unggahan konten YouTube Gus Nur di akun Gus Nur 13 terkait mubahalah Gus Nur terhadap Bambang Tri Mulyono berkaitan dengan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Oke, malam ini saya ingin memberikan informasi perkembangan terkait kasus Gus Nur sekaligus kan Bambang Tri gitu. Ada beberapa yang sempat japri ke saya. Pertama, saya tidak menjawab karena saya ingin menjawab sekaligus biasanya dalam bentuk artikel atau dalam bentuk siaran. Yang kedua, memang saat itu saya masih belum begitu full, dan kalaupun subscriber Berkah Channel mendapatkan tulisan-tulisan saya yang selalu update itu, ya memang kalau nulis dengan kondisi agak pilek, batuk itu masih bisa terus rutin saya lakukan. Tapi kalau untuk siaran, ini saja suara masih agak-agak bindeng ya kalau orang Jawa bilang. Tapi insya Allah mulai Senin besok saya sudah bisa aktivitas full. Terima kasih atas doa-doa dari seluruh subscriber Berkah Channel yang di banyak komentar tuh saya baca. Yang mendoakan kesehatan saya, alhamdulillah. Begitu juga saya mendoakan antum semua mudah-mudahan selalu sehat. Namun memang saya tidak menyempatkan untuk memberi komentar gitu. Jadi tetap saya baca di kolom tab komunitas dan juga di video-video itu setiap komentar-komentar. Ada yang membangun, ada yang mendoakan, ada yang menyemangati, ada juga yang nyinyir, bahkan ada yang sifatnya rasis, menyerang pribadi, menyerang fisik. Tapi ya biasa saja lah, karena namanya aktivitas publik ya, apalagi dakwah di tengah-tengah masyarakat sekuler saat seperti ini, ya kita harus punya kesadaran bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa memberi direspon pro, juga bisa kontra, dan kontra-kontra yang disampaikan bisa dengan nyinyir, bahkan kata-kata yang
tidak pantas atau menyakitkan. Tapi bagi kita harus terbiasa dengan itu, dengan kata-kata yang celaan orang-orang yang suka mencela kalau bahasa Al-Quran. Baik, saya ingin berikan informasi pertama, duduk kasusnya ya, kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini ya. Kasusnya apa sih? Jadi baik Gus Nur maupun Bambang Tri itu keduanya sama-sama dipersoalkan dengan pasal berlapis ya. Pasal berlapis gitu. Pertama, mereka dipersoalkan dengan pasal penistaan agama. Pasal 156A KUHP. Kedua, mereka dipersoalkan dengan pasal menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini berdasarkan pasal 28A ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya yang ketiga, Gus Nur dan juga Bambang Tri dipersoalkan dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yakni pasal tentang menyebar hoax, ya, menyebar kebohongan yang menerbitkan keonaran. Kemudian Gus Nur dan juga Bambang Tri dipersoalkan juga dengan pasal 14 itu ayat 1 dan 2 ya, kemudian pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang mengedarkan kabar yang tidak lengkap atau yang tidak pasti yang patut diduga bisa menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. Ini pasalnya pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Dan terakhir juga pasal delik penyertaan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi Gus Nur dan Bambang Tri itu ditangkap ya tanggal 13 Oktober 2022 dan kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 14 Oktober tahun 2022. Jadi hari ini sudah masuk tahap kedua penahanan. Sebagaimana diatur di dalam KUHP ya, penahanan seorang tersangka di tingkat penyidikan itu yang pertama 20 hari pertama, kemudian kalau tidak cukup bisa ditambah 40 hari. Ya ini sudah penahanan di tahap kedua. Jadi kalau totalnya ya sudah sebulanan lah ya. Penahanan terhadap Gus Nur sudah sebulan lebih gitu. Sebelumnya kan Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap itu kan Bambang Tri mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan ijazah palsu Jokowi. Yang saat itu saya dan kawan-kawan tim lawyer daftarkan pada tanggal 3 Oktober 2022 gitu. Jadi 3 Oktober 2022 gugatan perdata di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didaftarkan. Kemudian pada tanggal 13 Oktobernya Gus Nur ditahan. Dan tanggal 18 Oktobernya itu sidang pertama, kami sempat sidang ya, sidang pertama walaupun saat itu tergugat saudara Joko Widodo tidak hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau akhirnya di tanggal 24-nya nggak salah itu sebelum sidang kedua yang rencana tanggal 31 Oktober 2022 kami mengambil yang musyawarah ya, kami mengambil kesimpulan untuk mencabut perkara dan berkonsentrasi untuk membela Gus Nur dan Bambang Tri pada perkara pidananya. Dan memang saat itu Gus Nur dan Bambang Tri ditahan sehingga kita tidak punya akses. Nah, dari banyak pertanyaan baik di komentar YouTube dan juga beberapa di grup-grup WhatsApp minta perkembangan kasus Gus Nur. Nah, maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengabarkan jadi kasusnya seperti itu. Jadi pasalnya seperti yang saya sudah jelaskan, konten yang dipersoalkan itu adalah konten unggahan di YouTube Gus Nur GN13 yang diunggah pada tanggal 26 September ya, 26 September 2022. Jadi 26 September 2022 Gus Nur mengundang Bambang Tri hadir di podcastnya, dan dalam podcast itulah terjadi mubahalah soal ijazah palsu Jokowi. Jadi Gus Nur meminta Bambang Tri untuk bermubahalah untuk meyakinkan bahwa benar-benar apa yang ditulis yang disampaikan Bambang Tri soal ijazah palsu dan apa yang ditulis di Jakarta di Jokowi Undercover ya,
jilid 2 itu benar adanya. Dan Bambang Tri menyanggupinya, bahwa Bambang Tri menyatakan bahwa apa yang dia katakan dan dia tulis di buku Jokowi Undercover soal ijazah palsu Jokowi itu adalah benar, dan dia siap dilaknat kalau apa yang dia katakan atau yang dia tulis itu tidak benar. Memang waktu itu viral begitu, dan akhirnya ya Gus Nur memang secara umum meminta siapa lawyer yang bisa mendampingi Bambang Tri ini untuk bisa menggugat kasus itu. Dan ya tanggal 3 Oktober itulah kami kemudian dihubungi Gus Nur, dan kemudian kami juga menghubungi Bambang Tri. Akhirnya Bambang Tri menunjuk kami untuk bisa menjadi kuasa hukum dan menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tanggal 3 Oktober itulah kami menggugat dan mendapatkan nomor perkara. Panggilan sidang pertama tanggal 18 Oktober, tapi pas tanggal 14 Oktober itu Bambang Tri ditangkap. Gus Nur juga begitu, dan keduanya saat ini ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri. Perlu saya sampaikan bahwa keduanya dalam kondisi sehat walafiat. Kami dari tim hukum itu dengan tim yang lainnya itu bergiliran. Biasanya kita besuk jadwalnya antara hari Selasa dan Kamis itu bergantian. Hari Selasa dan Kamis itu jadwal besuk ada di ruang rutan Barreskrim Mabes Polri gitu. Subscriber kejadian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 17 November yang lalu, hari Kamis ya, kami memang mendatangi Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya sebelum kami datang, kami sudah mengirim surat ke MUI, surat tanggal 14 November maksud saya. Jadi 3 hari lah menjelang kami datang ke MUI. Walau ketika tanggal 17 Oktober hari Kamis kami datang ke MUI, kami juga sangat menyayangkan karena tidak ada penerimaan, tidak juga kita diberitahu jadwal kapan akan menerima, padahal surat kami itu juga sudah kami jelaskan bahwa di tanggal 14 itu di dalam surat yang sudah diterima oleh bagian penerimaan surat MUI, kami juga menyampaikan hari Kamis kami akan datang dan mohon agar bisa diterima perwakilan MUI siapa saja agar bisa menampung apa yang menjadi atensi kami. Setelah itu kami ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama, apakah MUI sudah menunjuk ahli agama atau ada orang yang di MUI yang diminta sebagai ahli agama oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri sehubungan dengan kasus penistaan agama yang menjerat Gus Nur. Kenapa demikian? Karena salah satu unsur penting dalam pasal penodaan agama itu adalah adanya keterangan ahli agama. Jadi kan nanti ada ahli ITE ya, itu untuk kasus ITE-nya, ada ahli bahasanya juga nanti untuk menjelaskan redaksi-redaksi di dalam mubahalah itu apakah bermasalah atau tidak. Dan paling utama adalah ada ahli agama. Ahli agama tadi nanti diambil keterangan untuk menyimpulkan, memberi keterangan sesuai dengan keahliannya apakah mubahalah yang dilakukan Gus Nur itu memenuhi unsur penodaan agama. Kenapa kami datang MUI? Karena saat kami komplain ke penyidik, ya penyidik Barreskrim Polri, ini harus ada ahli agama gitu. Ini tidak masuk. Bahkan kami menyayangkan bagaimana mungkin orang sedang mengamalkan ajaran agama, dalam hal ini agama Islam, ya ini mubahalah, kok dituduh melakukan penistaan agama gitu loh. Aneh kan? Saat itu katanya penyidik sudah berkoordinasi dengan MUI terkait kasus Gus Nur. Makanya kami kejar ke MUI, kita menanya apakah sudah ada orang yang ditunjuk untuk menjadi ahli dari MUI dalam memberikan keterangan ya di hadapan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri yang memberi kesimpulan bahwa mubahalah yang dilakukan Gus Nur itu adalah masuk atau terkategori atau memenuhi unsur penistaan agama sebagaimana diatur pada pasal 156A KUHP. Kenapa demikian? Karena semestinya penyidik itu melakukan gelar perkara sama seperti kasus Ahok lah. Jadi sebelum Ahok itu naik kasus menjadi tersangka penistaan agama, itu kan gelar perkara. Dan saat gelar perkara kan di situ diketahui sudah ada ahli agama, saat itu ahli agama dari MUI, bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menjadi saksi pada kasus itu. Dan sudah ada keluar fatwa keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan modal fatwa itulah penyidik Barreskrim Mabes Polri bisa mentersangkakan saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok gitu loh. Maka dalam kasus Gus Nur ini, kalau memang Gus Nur ditetapkan tersangka harus ada keterangan ahli dari MUI, karena core agama yang dipersoalkan itu adalah agama Islam, karena mubahalah itu ajaran Islam. Dan kalau mubahalah itu dianggap menistakan, berarti menistakan agama Islam.
maka ahli agama yang harus dihadirkan, yang harus diambil keterangan untuk menyimpulkan adanya unsur penodaan agama itu adalah ahli agama Islam. Dan ahli agama Islam itu harus representasi, bukan diambil dari ormas atau dari majelis taklim, harus dari MUI, karena MUI itu mewadahi seluruh kelompok ormas atau kelompok masyarakat Islam yang semuanya ada atau representasinya ada di MUI begitu. Nah, ini yang belum dapat jawaban kami dari MUI begitu. Yang kedua, kami juga sekaligus minta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan fatwa keagamaan. Sebenarnya mubahalah itu apa sih hukumnya? Apakah mubahalah itu ajaran Islam atau bukan? Walaupun kita sudah tahu, tapi kita ingin fatwa yang lebih otoritatif dari MUI. Dan kita juga ingin tahu mubahalah itu hukumnya apa? Apakah sunnah, makruh, wajib, atau haram, atau mubah saja gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang bermubahalah misalkan kurang lengkap ya? Apakah itu melakukan penodaan agama? Karena kalau kita runut ya dalil syar'i terkait mubahalah itu kan rujukannya peristiwa Nabi SAW ketika berdebat dengan pendeta-pendeta Nasrani dari Bani Najran. Ya, ada di surah Ali Imran ayat 61 gitu. Kemudian Nabi mengajak mereka bermubahalah, membawa mereka ya pendeta-pendeta pendeta Nasrani Bani Najran itu membawa keluarga. Nabi juga bawa keluarga, saat itu sudah damping Hasan, Husain, cucu semua dibawa. Apa topiknya? Saat itu Nabi menyatakan bahwa klaim orang Yahudi Nasrani yang menyembah Allah itu dusta. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Nah, Nabi menjelaskan bahwa Isa itu bukan putra Allah, Isa itu nabi dan rasul, bukan anak Allah. Maka kalau ada orang menyembah Allah dengan meyakini ada anak Allah itu dusta gitu. Maka Nabi menantang, ya kalau kamu memang benar ya, ayo kita bermubahalah gitu. Nah, saat itu kan tidak terjadi akhirnya mubahalah tadi. Kenapa? Karena Bani Najran ya, pendeta-pendeta Bani Najran tidak menerima tantangan Nabi gitu loh. Nah, apakah dengan tidak terjadinya itu kemudian mubahalah itu tidak memenuhi unsur gitu? Itu kan persoalan yang harus dijelaskan oleh MUI. Sama persis kalau kita bicara mubahalah itu kan satu mekanisme untuk meyakinkan tentang suatu kebenaran setelah dijelaskan dengan bukti-bukti, tapi tidak percaya, dua pihak itu saling klaim keyakinan yang berbeda, maka dua pihak itu dihadapkan dan bermubahalah di bawah kitab suci Al-Quran, dan masing-masing bersedia dilaknat oleh Allah kalau ada yang berdusta. Ini juga sebenarnya mubahalah yang dilakukan Gus Nur itu juga sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Pada kasus apa? Saat Habib Rizik Syihab difitnah melakukan chat mesum ya dengan Firza Husain gitu. Saat itu kan Habib Rizik Syihab sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak benar, itu fitnah, saya tidak pernah melakukan itu gitu. Tapi masih saja banyak yang memfitnah. Akhirnya untuk mengakhiri polemik soal fitnah ya, cek fake ya, chat palsu, chat mesum dengan Firza Husain, Habib Rizik melakukan mubahalah. Dan saat itu juga Habib Rizik tidak berhadapan dengan lawan mubahalah, hanya sepihak juga. Habib Rizik bermubahalah di bawah kitab suci Al-Quran. Dia bersumpah bahwa sejak dia balik tidak pernah melakukan tindakan-tindakan maksiat, minum ya, judi, khamr, termasuk berzina begitu. Dan dia siap dilaknat kalau apa yang dia katakan itu salah. Sebaliknya, ya siapa yang mundur dirinya ya siap dia mendapatkan laknat dan bala dari Allah. Nah, kan terbukti orang-orang yang menghina Habib Rizik, orang-orang yang sering nyinyir ya, satu persatu kan kena bala ya. Ada yang meninggal kecelakaan masuk ke kali, ada yang ya banyaklah kasus-kasusnya. Cuman nggak dibuka di ruang media mainstream saja, tapi kalau di sosial media kita dapat info-info kabarnya ya, tentang kematian orang-orang yang sebelumnya nyinyir, yang sebelumnya membakar poster Habib Rizik di depan DPR ya, akhirnya juga mati sampai ada kuburannya itu jebros gitu. Nah, Gus Nur itu juga sama ya. Gus Nur sebelumnya juga mubahalah, tapi pada kasus yang dipersoalkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, ya ini Gus Nur tidak bermubahalah, tapi Gus Nur ya menyediakan sarana podcastnya untuk ya Bambang Tri agar dia bermubahalah. Memang yang membimbing Gus Nur. Objek mubahalahnya apa? Ya ini Bambang Tri bersumpah bahwa temuannya, hasil ya kajiannya, penelitiannya terhadap ijazah saudara Joko Widodo baik SD, SMP, SMA termasuk kuliahnya itu adalah palsu. Jadi menurut Bambang Tri, Joko Widodo tidak pernah lulus SMA.
ijazah SD SMP-nya memang ada, tapi ya tanggal tahun kelulusannya sudah disesuaikan dengan ijazah palsu yang SMA. Dan menurut Bambang Tri ya, Jokowi tidak pernah lulus UGM. Nah ini kan satu informasi yang luar biasa. Karena itu Gus Dur agar punya keyakinan, ya, Gus Dur menantang Bambang Tri, siap mubahalah nggak gitu loh. Ya mubahalah. Walaupun acara mubahalah itu tidak dihadapkan antara Bambang Tri dan Jokowi gitu loh. Nah, harusnya kan Jokowi juga hadir ya. Apakah kemudian ketidaklengkapan syarat rukun atau rukunnya lah dalam hal ini, karena harus ada dua pihak kan, itu dianggap menista agama gitu. Ini kan perlu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sebab kalau nanti orang bermubahalah kemudian dikasuskan dengan penistaan agama kan bahaya sekali gitu loh. Ada orang meyakini ajaran Islam, ingin mengamalkan ajaran Islam dalam hal ini mubahalah, dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan tentang kebenaran, dalam rangka untuk menolak fitnah-fitnah yang selama ini menyerang dirinya, seperti kasus Habib Rizik Syihab kan, dia bermubahalah dalam rangka untuk meredam fitnah-fitnah atas dirinya yang selama ini tidak selesai dengan penjelasan, klarifikasi. Akhirnya Habib Rizik Syihab bermubahalah, siap dilaknat oleh Allah kalau ya video chat chat mesum dengan video itu benar. Sebaliknya siapa yang menuduh dirinya, ya, yang menuduh dia melakukan aktivitas mesum dengan video dia harus siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi gitu. Masa seperti ini kemudian dikatakan penistaan agama? Karena itu MUI selaku pencerah di tengah umat, karangan ulama ya, mereka punya kewajiban moral ya, tanggung jawab moral untuk memberi penjelasan kepada umat Islam. Dan kita datang ke MUI itu dalam rangka tadi meminta petunjuk penjelasan ya, fatwa keagamaan. Fatwa tentang mubahalah itu apa sih gitu. Nah, kalau sudah ada nanti kan juga bukan hanya berguna bagi Gus Dur, tapi berguna bagi seluruh umat Islam, agar ke depan umat Islam tahu, oh mubahalah hukumnya ini, oh syaratnya begini, oh rukunnya begini, oh yang membatalkan mubahalah begini, oh dampak dari mubahalah itu begini. Jadi hati-hati, jangan gampang mubahalah, sebab kalau keliru nanti bisa kena laknat. Nah, itu semuanya perlu diketahui oleh umat Islam. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi kemarin kita di hari Kamis ya, tanggal 18 Oktober itu belum sempat dengan ketemu dengan representatif atau perwakilan dari MUI, dan kita masih menunggu informasi lebih lanjut karena terakhir resepsionisnya menginformasikan nanti kalau sudah ada jadwal akan diinformasikan. Ya, kita tunggu saja ya. Yang kedua, kami merencanakan juga akan mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana kami akan datangi hari Selasa besok. Ya, besok Senin, Selasa, hari Selasa. Sekaligus itu kan jadwal besuk Gus Dur. Kenapa demikian? Karena kami ingin memberikan informasi yang secara detail, menyeluruh, utuh kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang kasus ini. Jangan sampai anak buahnya di Direktorat Tindak Pidana Cyber itu laporannya keliru. Asal bapak, asal bos senang. Apalagi di tengah sorotan institusi Polri sekarang itu kan banyak dirundung masalah karena kepercayaan publik juga turun. Misalkan karena kasus Sambo, karena kasus tragedi Kanjuruhan, karena kasus narkobanya Teddy Minahasa gitu loh. Jangan sampai kasus Gus Dur ini menambah beban Polri. Apalagi Kapolri sejak zaman Tito Karnavian kan sudah memberikan instruksi, terutama zaman Pak Listio sendiri ya. Dan kasus-kasus yang terkait ITE itu seyogianya didorong agar diselesaikan dengan penyelesaian restoratif justice ya. Keadilan restoratif, tidak harus diproses dengan penerapan sanksi pidana gitu. Kami pertama ingin ketemu Kapolri, beraudiensi ya, untuk menjelaskan yang pertama, masalah-masalah yang berkaitan dengan penodaan agama ini sangat sensitif, persis seperti kasus Ahok. Kalau sampai penyidik keliru memahami penodaan agama, bahkan menjadikan orang yang sedang mengamalkan mubahalah sebagai ajaran Islam ya dijadikan delik penodaan agama, bahaya sekali gitu loh. Dan ini bisa memicu ya keterbelahan publik dan kemarahan umat Islam. Nah, ini harus diketahui oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, sehingga bisa mengoreksi tindakan-tindakan penyidik ya yang ada di Direktorat Tindak Pidana Cyber agar tidak keluar. Apalagi sekarang kan Kabar Reskrimnya juga sedang dirundung masalah ya, kena kasus dugaan penerimaan uang 6 miliar rupiah dari Ismail Bolong, kasus petambang ya, pertambangan ilegal. Dan sampai sekarang kan ini belum ada kejelasan, padahal informasi yang beredar di media kan sudah ada laporan dari Divpropam, Divisi Propam Mabes Polri, eranya Ferdy Sambo saat itu, yang menjelaskan bahwa Barreskrim memang
diduga bertindak tidak profesional, melanggar Perpol tentang kode etik dan disiplin disiplin profesi Polri gitu loh. Dan sampai sekarang belum diperiksa si Kabar Reskrim. Jangan sampai kemudian tindakan Kabar Reskrim, kan Direktorat Tindak Pidana Cyber itu ada di bawah Kabar Reskrim. Nah, jangan sampai tindakan-tindakan ini kemudian menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi Polri dalam proses penegakan hukum. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Kapolri gitu loh. Dan kami juga perlu sampaikan kepada Pak Kapolri, masih banyak kasus-kasus besar yang melanda negeri ini yang punya prioritas untuk diselesaikan. Ngapain gitu loh ngurusi orang yang sedang bikin konten, ngurusi mubahalah ya, nangkepin rakyat yang sebenarnya kan hak hukum dari Bambang Tri untuk menggugat. Kenapa kok Bambang Tri gugat di tanggal 3 Oktober, di tanggal 13-nya ditangkap. Saat itu ada di sebuah hotel di Jakarta ya, ditangkap. Bambang Tri sempat telepon ke saya. Kemudian saya tanya, siapa yang nangkap dari Direktorat Tindak Pidana Cyber? Saya bilang, oh itu anggotanya Pak Asep ya. Saya telepon penyidiknya. Oh, anggota Pak Asep ya? Ya, sudah. Saya bilang, ya sudah, silakan ikuti saja dulu, nanti saya datang. Gitu. Memang saat itu kita ngurusi awal-awal penangkapan Bambang Tri itu sampai malam, itu saya masih ingat banget itu. Sampai jam 2 kita begadang gitu, ngurusi. Karena kita maraton ya, dampingi Gus Nur, dampingi Bambang Tri. Pasalnya sama. Dua-duanya itu sama. Bambang Tri dan Gus Nur kena pasalnya sama. Jadi ada pasal 156 KUHP tentang penodaan agama, ada pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, ada juga pasal menebarkan kabar bohong 14 Undang-Undang 1 1946, ada juga menebarkan kabar yang tidak lengkap dan tidak pasti pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, juga pasal delik penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada subscriber Aka Channel. Sebelum saya tutup, saya ingin baca komentar-komentar yang pada kesempatan malam ini berkenan atau berkesempatan ikut menyaksikan siaran ini. Dan mudah-mudahan minta doanya ya, biar masalah ini bisa cepat selesai tuntas dan kita bisa fokus lagi dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya begitu. Sebentar, ini kok nggak muncul chatnya. Bentar. Oh ya, ini Amnur Sodik, Presiden sumpah waktu dilantik namun dilanggar banyak bohongi rakyat. Anang Syahroni, semoga oknum polisi yang zalim dan oligarki akan diazab oleh Allah SWT. Kemudian ijazah tanda kalau ijazahnya memang palsu. Jadi begini ya, ini juga menarik ya. Kalau di dalam kasus gugatan perdata Bambang Tri sebagai penggugat, kan kita yang punya kewajiban untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Walaupun pada saat yang sama tergugat juga punya kewajiban untuk membuktikan ijazahnya asli. Sayangnya kan saat itu Presiden Joko Widodo saat hari pertama sidang tidak datang. Sebenarnya ya kalau Presiden waktu itu datang hari pertama bawa ijazah palsu menunjukkan di hadapan hakim, ini loh ijazah asli saya gitu. Sebenarnya selesai juga kasus ini dan saya bisa memberi nasihat kepada Bambang Tri. Bambang Tri, analisis penelitian Anda salah. Ini buktinya Presiden punya ijazah asli. Gitu. Tapi sampai kami cabut ya memang Presiden tidak menunjukkan ijazah itu. Yang ada hanya pernyataan UGM, pernyataan teman-temannya, pernyataan guru-gurunya, yang kemudian setelah dianalisis oleh masyarakat kok malah tambah bertentangan. Misalkan klaim guru kimianya yang Jokowi katanya jago, kemudian guru bahasa Inggrisnya jago bahasa Inggris atau pintar gitu. Itu kan semakin tidak berkesesuaian dengan fakta. Yang kita tahu pada pertemuan forum G20 di Bali belum lama ini kan ya kita bisa nilai lah kemampuan bahasa Inggris saudara Presiden ini. Nah, yang kedua, kalau pada kasus pidana ini, kalau ya kasusnya kan dituduh juga dengan kabar bohong nih Gus Nur. Kalau Gus Nur mengedarkan informasi mubahalah soal ijazah palsu Jokowi itu bohong, berarti jaksa punya kewajiban untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Dan untuk membuktikan ijazah Jokowi asli, jaksa harus memeriksa saudara Joko Widodo ya, Presiden. Kalau nanti Presiden nggak di BAP, loh mana buktinya ini kebohongan. Kalau kebohongan itu ada yang bohong, ada yang benar. Yang benernya juga harus diperiksa. Ini yang benar. Yang benar itu Presiden Jokowi punya ijazah. Dan ijazah Presiden Jokowi juga harus dicek melalui laboratorium forensik Mabes Polri.
kemudian dihadirkan di hadapan hakim. Nah, ini yang benar, berarti mubahalahnya si Bambang Tri bohong, berarti Gus Nur ikut mengedarkan kebohongan gitu. Kalau terbukti begitu ya, nanti jaksa bisa menghadirkan presiden dan jaksa bisa menghadirkan bukti laboratorium forensik bahwa ijazah yang ada di Presiden Jokowi itu identik, asli, tidak ada masalah baik dari sisi waktu, tanda tangan pihak otoritas memberi jasa, dari jenis kertasnya, dari tanggal dan seterusnya gitu. Ya, saya akan minta saudara Bambang Tri untuk berhenti gitu loh. Kenapa? Karena sudah terbukti. Tapi kalau memang nanti tidak datang, ya wajar kalau Bambang Tri itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu gitu. Itu konstruksi hukumnya begitu. Jadi saya sih juga ya menarik ini, nanti kita bisa bareng-bareng cek di proses pidananya ya, di proses kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri tentang bukti-bukti yang dihadirkan jaksa soal ijazah Jokowi ini, karena itu kan konten mubahalah yang dipersoalkan. Kalau dulu kan memang Bambang Tri kan nggak ada yang dampingi waktu itu, nggak ada lawyer yang dampingi waktu saat dia ditangkap pertama karena mengedarkan buku Jokowi Undercover yang pertama. Kalau buku Jokowi Undercover yang pertama itu kan stressingnya pada riwayat hidup saudara Joko Widodo. Kalau yang kedua ini lebih kepada riwayat pendidikan saudara Joko Widodo. Saya itu divonis 3 tahun dan dijalani 2,5 tahun. Nah, keluar dari penjara nih orang ya, si Bambang Tri tetap kekeh yakin dan membuat buku lagi. Jadi dari situlah kemudian saya dengan teman-teman ingin menutup polemik ini dengan cara apa? Dibawa ke pengadilan biar tuntas, selesai. Tapi ya qadarullah, di tengah perjalanan justru malah Bambang Tri ditangkap, Gus Nur juga ditahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada subscriber Barakah Channel yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.